Saya Rora Rizkiwandini. Saya lahir di Medan Krio. Medan Krio itu merupakan desa yang terpencil di daerah Medan. Namun karena desa itu terpencil, membuat saya semangat untuk meraih mimpi. Mimpi yang saya ukir hingga sampai saat ini saya jalani, yaitu sebagai dosen untuk pembelajaran matematika di UIN Sumatera Utara Medan. Baik, sudah bisa di-share, Pak? Oke, sudah ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, karena saya hari ini adalah narasumber pertama, maka tentu ada hal-hal yang harus kita awali dulu. Tadi kita sudah perkenalan, sekarang saya akan menceritakan sedikit latar belakang. Mengapa saya tertarik mengikuti diklat pendidikan annual teacher learning ini. Hal yang pertama yang membuat saya tertarik, benar kata Pak Sumario tadi, adalah silaturahmi. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Nah, itu juga lah yang menjadi latar belakang saya mengapa judul saya pada hari ini terkait dengan moderasi beragama. Untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi pada zaman 4.0 ini. Nah, judul saya Bapak Ibu semuanya yaitu moderasi beragama untuk penguatan toleransi aktif di sekolah. Ada beberapa hal yang kita harus ketahui dulu terkait apa sih moderasi beragama ini, ya kan? Maka kita tindik dulu dari bahasa. Dari bahasa Indonesia sendiri, moderasi itu artinya pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kemudian kita tilik lagi dari bahasa Latin. Nah, kalau dari bahasa Latin, moderasi itu artinya kesedangan. Dalam arti tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Kalau dari bahasa Inggris disebut dengan esensi atau etika. Sedangkan dari bahasa Arab disebut dengan wasatiyah, yang artinya tengah atau adil. Nah, dari tilik pandang bahasa tadi, maka bisa kita rujuk satu deskripsi atau satu pengertian terkait dengan moderasi itu sendiri. Nah, moderasi merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara meningkatkan esensi ajaran agama atau mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan kemaslahatan umum yang berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ini merupakan deskripsi moderasi beragama yang kita dengar, yang kita kutip, yang sering diucapkan oleh Kementerian Agama, yaitu Bapak Yakut sebagai Menteri Agama itu sendiri. Nah, untuk lebih mengetahui terkait tolak ukur moderasi beragama, supaya nanti kita mudah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan di sivitas sekolah. Maka ada beberapa indikator yang harus kita ketahui sebagai rujukan untuk mengimplementasikan moderasi beragama ini di sekolah. Yang pertama indikatornya yaitu komitmen kebangsaan. Di sini sebagai penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945 dan regulasi di bawahnya. Kemudian yang kedua, toleransi menghormati perbedaan.
dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia untuk bekerjasama. Tolak ukur yang ketiga, adanya penerimaan tentang tradisi ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, dalam perilaku keagamaan, sejauh mana tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama yang dianut. Dan indikator yang keempat yaitu anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Keempat indikator ini merupakan tolak ukur kita untuk memahami moderasi beragama, sehingga tidak terjadi ekstrim paham kanan dan ekstrim paham kiri. Nah, kemudian setelah itu kita muncul pertanyaan. Ketika kita telah mengetahui indikatornya, apakah sama moderasi beragama dengan moderasi agama? Secara bahasa cuman ada perbedaan antara awalan. Moderasi beragama, ya kan? Dan moderasi agama, tidak ada awalan bernya. Namun secara esensi, moderasi beragama dengan moderasi agama itu tidak sama. Di mana letak tidak samanya? Agama tidak perlu dimoderasikan. Ya, saya tekankan, agama tidak perlu dimoderasikan. Karena apa? Karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara menganut agama dalam menjalankan agamanya. Ya, cara menganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Tanpa tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem. Jadi kalau kita katakan di sini, misal saya sebagai muslim, bukan Islamnya yang moderasi. Karena apa? Karena Islam sendiri sudah moderasi, sudah mengajarkan prinsip moderasi, sudah mengajarkan prinsip keseimbangan, prinsip keadilan. Namun mana yang harus dimoderasikan? Kita dalam menjalankan ajaran yang kita anut. Sama seperti Kristen, Buddha, maupun Hindu. Nah, kemudian setelah kita tahu apa indikatornya, kemudian apa perbedaan antara moderasi beragama dengan moderasi agama, maka kita sekarang berbicara tentang apa contoh konkret untuk membedakan agama dan beragama. Di sini saya mengambil satu contoh, yaitu batasan pergaulan bagi wanita. Batasan pergaulan bagi wanita. Nah, di ajaran kita Islam, misalnya, untuk memuliakan wanita atau perempuan itu merupakan hal yang bersifat pasti dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Mengapa demikian? Gitu kan? Tapi memang itulah yang tertera di dalam Al-Quran. Yang tertera di ajaran agama. Kalau di Kristen, di Hindu, maupun di Buddha. Pasti setuju. Bahwa semuanya ajaran yang ada di Indonesia ini memuliakan perempuan itu merupakan satu hal yang wajib. Tapi bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Nah, di sini terkait dengan masing-masing umat beragama melakukan praktik yang berbeda-beda. Praktik yang dijalankan oleh Muslim berbeda dengan praktik yang dijalankan oleh umat Kristiani, umat Hindu maupun umat Buddha. Nah, itu yang disebut dengan beragama. Contoh lain,
Misalnya ada paham dan amalan agama yang ekstrim, membatasi aktivitas sosial perempuan. Seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meski untuk menuntut ilmu. Namun ada juga paham dan amalan agama yang memberi ruang kebebasan ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial, sehingga menyepelekan tanggung jawab mengurus keluarga. Di antara kedua contoh itu, ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat dengan memberikan hak-hak keselarasan gender kepada perempuan, tetapi tetap membatasinya dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku. Nah, kalau dalam kata lain, ajaran Muslim, Islam, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Jadi agamanya, memang agama apapun, kalau berbicara tentang ini, kita pasti akan setuju bahwa perempuan wajib atau pasti untuk mendapatkan perilaku yang bisa dihormati. Namun cara untuk menghormati perempuan itu, setiap agama memiliki caranya masing-masing. Ini merupakan contoh konkret untuk membedakan agama dan beragama. Yang dimaksud di dalam moderasi beragama. Nah, jadi apa sih moderasi beragama itu? Apakah sama dengan toleran? Ini terkait dengan judul kita. Moderasi beragama merupakan penguat toleransi aktif di sekolah. Jika dilihat dari gambar yang saya tampilkan ini, seorang biksu membantu seorang muslim untuk mengambil air wudhu. Ini merupakan gambaran toleran. Nah, toleran sendiri itu merupakan hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Jadi moderasi adalah prosesnya, sedangkan toleransi adalah hasilnya. Seseorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atau ada satu tafsiran ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga dengan seseorang yang moderat, yang memiliki keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakan apa yang dia pahami kepada orang lain. Jadi sudah jelas bahwasannya moderasi beragama di sini yang digaungkan oleh Kementerian Agama, Bapak Yakut, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan toleransi, untuk menyatukan keberbedaan, baik dari sudut pandang maupun dari keterpahaman. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikan moderasi beragama ini di sekolah? Salah satunya dengan cara modal sosial. Kita lihat dari foto yang saya tampilkan ini merupakan gambar yang saya ambil dari salah satu sekolah agama Islam di Jombang yang mengundang atau yang mengadakan kegiatan sekolah dengan sekolah Chinese dan beberapa sekolah Kristen. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwasannya mereka dapat berbaur dan berpartisipasi aktif mengikuti semua kegiatan yang diadakan di sekolah tersebut tanpa ada jarak, ya, tanpa ada jarak, tanpa mengatakan aku Muslim, oh tidak aku Buddha, oh tidak aku Hindu, tanpa ada sekat. Jadi mereka bisa berbaur dan terlihat juga mereka senang menyapa satu sama lain. Nah, modal sosial ini bisa diimplementasikan di sekolah untuk mewujudkan
sikap bermoderasi. Nah, apa itu modal sosial? Gitu kan? Modal sosial itu ada beberapa hal. Yang pertama gotong royong. Tentu Bapak Ibu semua di sini tidak asing lagi dengan kata gotong royong. Karena masyarakat Indonesia terkenal dengan adat dan istiadat serta budayanya ramah dan bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bisa memunculkan nilai dan norma serta kepercayaan dan membentuk jaringan sosial serta kerjasama sehingga sivitas yang ada di sekolah berpartisipasi aktif dalam mewujudkan moderasi beragama itu. Adapun unsur dari kepercayaan yang dimaksud dalam modal sosial itu, selain kepercayaan yang dibangun di masyarakat sekolah, juga terbangun kepercayaan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, hal ini bisa diintimidasi atau diidentifikasi dengan banyaknya prestasi sekolah yang telah diraih dan kualitas sumber daya sekolah yang ada. Kemudian ada beberapa pertimbangan-pertimbangan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Nah, kepercayaan ini bisa dilandasi dengan hubungan yang terbangun antara masyarakat sekolah dengan masyarakat sekitar, serta berbagai pihak yang terlibat dalam program-program sekolah. Kemudian pada unsur nilai dan norma, hal ini bisa berisi tentang aturan-aturan maupun sanksi-sanksi bagi masyarakat sekolah yang melanggar pelanggaran, kemudian membuat nilai dan norma unggulan yang dapat dijadikan contoh atau pembeda dengan sekolah lain, dengan nilai dan norma itu digunakan untuk membangun sumber daya peserta didik dalam membentuk watak peserta didik. Kemudian unsur jaringan sosial diperoleh dengan cara menjalin relasi-relasi sosial dengan berbagai pihak yang berasal dari berbagai sumber daya dalam meningkatkan hubungan sosial. Kerjasama merupakan relasi yang terjalin antara kepala sekolah, guru dan guru, guru dengan peserta didik, sekolah dengan wali murid, sekolah dengan masyarakat. Jadi sekolah di sini harus bisa berkembang dalam mengoptimalkan kerjasama antar sesama. Sedangkan partisipasi merupakan keterlibatan warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, orang tua untuk membuat satu keputusan, sebuah kebijakan yang dapat mendukung program-program yang ada di sekolah. Nah, dari keenam unsur ini merupakan modal awal sekolah yang kita namakan dengan modal sosial untuk menerapkan moderasi beragama di sekolah. Nah, menyikapi keragaman yang terjadi ketika kita ingin mewujudkan moderasi beragama dalam meningkatkan toleransi, maka di sini saya menganalogikannya dengan 5 jari. 5 jari kita ini memiliki fungsi masing-masing. Ibu jari, telunjuk, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Nah, jika fungsi dari kelima jari ini tidak berjalan, tidak dapat difungsikan, salah satunya, misal jari tengah atau jari manis, kita terluka. Sedangkan kita mau makan. Kalau tidak bisa kita fungsikan jari manis ini, yang terluka ini, maka tidak akan ada terbangun kekuatan, maka kita tidak akan bisa makan. Megang sendok aja susah kalau jari tengah kita terluka. Gitu kan? Begitu juga
dengan moderasi ini. Apabila kelima jari itu bersatu, maka akan terbangun suatu kekuatan yang besar yang dapat menyelesaikan berbagai macam pekerjaan seberat apapun itu. Maka menerapkan moderasi beragama di sekolah sama saja dengan memupuk jiwa toleransi siswa. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda. Toleransi di sini berfungsi secara dua arah, yakni mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batasan-batasan tertentu, namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Nah, jika esensi ini dipegang teguh, maka tidak akan ada lagi perbedaan kita sebagai masyarakat yang berkecimpung di dalam pendidikan untuk mewujudkan atau memupuk jiwa toleransi anak. Tidak ada lagi perbedaan kita dalam memahami esensi beragama, dalam menjalankan ajaran agama. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu kata Islam. Agamamu untukmu, agamaku untuk. Maka saya tutup dengan satu kata. Untuk mengimplementasikan moderasi beragama ini sebagai penguat toleransi aktif di sekolah, Bapak Ibu semuanya, serta Diklat Pendidikan yang hadir malam ini, carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan kepadamu. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Tuhanmu telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Penutup Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Demikian materi